Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi kita hari ini di kelas Bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian di siang hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sudah siap belajar kan hari ini? Pastinya udah dong. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru. Setelah kemarin kita telah membahas tentang teks cerpen. Kalau untuk sekarang kita belajar mengenai apa ya? Jadi sekarang kita belajar mengenai teks hikayat. Jadi teks hikayat ini masih ada kemiripan oleh cerpen. Dua teks ini masih saudaraan, tapi ada mirip-miripnya, tapi keduanya ini beda loh. Maksudnya gimana ya itu? Mirip tapi kok beda? Nah, oke, untuk penjelasan lengkapnya, kita simak dulu yuk video contoh cerita hikayat berikut ini. Suatu hari di kerajaan Pasir Batang, Putri Purbasari terkejut. Kulit wajahnya seketika berubah jadi kasar menjijikkan. Mukamu kenapa, Purbasari? Sangat menjijikkan. Aku nggak tahu. Mungkin karena air di dalam kendi itu. Putri Purbararang yang memang tidak senang dengan adanya Purbasari di istana, jadi merasa jijik melihat Purbasari. Ia tidak mau seluruh orang istana tertular penyakit Purbasari. Pengawal, cepat buang Purbasari ke hutan. Siap, Ratu. Jangan. Ayo, Ibu. Ayo. Negeri Pasir Batang baru saja panen besar. Seluruh rakyat tampak bersukacita. Dan sudah menjadi kebiasaan, pihak kerajaan dan seluruh rakyat setiap masa panen harus mempersembahkan seekor lutung untuk Dewata sebagai ungkapan terima kasih. Ayo tangkap lutung itu. Cepat, cepung. Tangkap kera itu. Sebelah sana. Ayo, Jaga. Kena kau. Akhirnya kita berhasil menangkap lutung itu. Lapor Tuan Putri. Tadi siang seekor lutung besar berhasil ditangkap. Dan sekarang sudah dikurung dalam kandang besi. Ampun, Panglima. Lutung itu menjadi kuat dan berhasil. Purbararang sangat kaget dan geram melihat barang-barang keramik kerajaan yang menjadi kesayangannya hancur berantakan karena ulah lutung. Tangkap dan buang lutung itu kembali ke dalam hutan. Di tengah hutan rimba, Purbasari hidup seorang diri, tidak ada teman yang menemani. Namun tanpa sengaja, ia akhirnya bertemu dengan seekor lutung. Kelihatannya kamu lapar. Makanlah pisang ini. Kamu bisa bicara. Terima kasih ya. Kamu baik sekali. Kesedihan Purbasari berganti menjadi keceriaan karena adanya lutung. Mereka jadi berteman akrab. Akhirnya Purbasari jadi terhibur dan punya teman yang baik. Sejak saat itu, Lutung Kasarung dan Purbasari berteman dan hidup bahagia di hutan. Lutung Kasarung selalu membawakan makanan untuk Purbasari. Namun, kadang Lutung Kasarung merasa kasihan pada Purbasari. Lalu diam-diam dengan kesaktiannya, Lutung Kasarung pun mengembalikan kecantikan wajah dan tubuh Purbasari. Benarkah ini wajahku? Lihatlah putriku yang cantik. Itulah istana barumu. Terima kasih, Lutung. Kau memang temanku yang baik. Kamu juga putri yang baik hati. Aku senang berteman denganmu.
Tuanku, hamba berani bersumpah. Begitulah yang hamba lihat sore tadi. Apa? Tidak mungkin dia lebih cantik dariku. Setelah mendengar laporan seorang prajurit yang melihat Purbasari yang sangat cantik, Purbararang jadi gelisah dan panik. Ia takut tidak terpilih sebagai pewaris tahta kerajaan karena ada Purbasari, sesuai titah raja yang sedang bersemedi. Purbararang tidak ingin itu terjadi. Adik-adik Purbararang juga tampak panik. Pagi itu, Purbararang dipersilahkan untuk maju membuka pesta rakyat. Tapi ia sempat terkejut karena melihat di antara hadirin ada Purbasari. Saat mulai bicara, Purbararang tampak sombong memamerkan dirinya untuk menarik simpati rakyat jelata. Ia menganggap dirinya pantas menjadi pewaris tahta. Ia juga memamerkan calon suaminya. Namun, sebelum Purbararang membuka acara pesta rakyat, ia menyampaikan pada seluruh rakyat yang hadir bahwa ada tamu yang tidak diundang. Purbararang berubah marah dan sinis melihat Purbasari. Ia menuduh Purbasari telah menyembunyikan penyakit kulitnya dengan sihir. Sementara itu, rakyat yang hadir pun terkejut dan jadi takjub dengan kecantikan Purbasari. Mereka jadi yakin bahwa perempuan itu benar Purbasari. Purbasari, kenapa kau berani kembali? Kau tetap tidak pantas menjadi pewaris tahta. Karena tidak ada pria yang mau menjadi suamimu akibat penyakitmu itu. Benar, aku Purbasari. Purbasari. Dan aku perkenalkan Lutung Kasarung sebagai tunanganku. Aku adalah Guru Minda Kayangan dari dunia Guru Minda dewata. Kayangan. Di masa lalu, aku pernah berbuat kesalahan sehingga diturunkan ke bumi dan dikutuk sebagai lutung. Tenang. Kutukan tenang. itu akan terhapus jika aku menemukan seorang putri yang tulus mencintaiku, meskipun aku seekor lutung. Putriku yang cantik. Sekarang aku telah menemukan putri itu. Maka hilanglah sudah kutukan ini. Nah, gimana? Kalian udah nyimak video tadi kan? Kalau siap belajar, pasti paham dong sama jalan ceritanya. Jadi, video tadi berkisah mengenai Lutung Kasarung yang merupakan putra raja dan tokoh Purbasari yang kena sihir atau kutukan. Namun, setelah menemukan cinta sejatinya, kutukan tersebut hilang dan keduanya kembali menjadi manusia sempurna. Nah, dari video tersebut, maka kita dapat mengetahui dan menyimpulkan pengertian dari cerita hikayat. Jadi, pengertiannya apa ya? Mungkin anak-anak di rumah ada yang bisa jawab? Apakah cerita tentang dunia kerajaan? Atau bukan ya? Nah, jadi cerita hikayat ini merupakan karya fiksi yang berkisah mengenai kehidupan kaum bangsawan, keluarga istana, serta cerita mengenai hal-hal yang mungkin mustahil di kehidupan nyata. Hal-hal mustahil ini contohnya seperti sihir, guna-guna, sapu terbang, dan sebagainya. Anak-anak belajar tentang cerita hikayat itu sangat penting loh. Mengapa penting? Karena hikayat ini merupakan cerita warisan budaya dari nenek moyang yang konon katanya dahulu pernah terjadi kemudian diceritakan kembali dengan sedikit rekaan. Kemudian dari cerita itu kita bisa mengambil sebuah amanat dari cerita yang telah diceritakan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian dari cerita hikayat? Lalu, apa sih perbedaan sama teks cerpen? Nah, jadi gini anak-anak. Perbedaan hikayat dengan teks cerpen itu terletak pada tema. Dari video tadi kan udah terlihat bahwa ceritanya itu tentang kehidupan di istana. Cerita tentang sihir gitu kan. Berarti cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa tema hikayat itu spesifik mengacu pada cerita tentang kehidupan istana dan berisi hal-hal mustahil yang mungkin akan terjadi. Sedangkan teks cerpen itu memiliki tema yang luas, tidak mengarah dalam satu tema saja. Misal, ada cerita dengan tokohnya itu hewan.
Namun, latar ceritanya tentang kehidupan kerajaan, berarti cerita tersebut masuk sebagai cerita hikayat. Nah, setelah membahas mengenai pengertian, sekarang kita lanjut ke materi struktur cerita hikayat. Nah, cerita hikayat itu memiliki 6 struktur. Yang pertama yaitu abstraksi. Mungkin dari kata abstraksi kalian bisa mengartikan bahwa abstrak itu artinya belum terlihat atau samar-samar gitu ya. Namun di cerita hikayat itu struktur abstraksi ini berisi gambaran umum dari cerita yang disajikan. Di bagian ini pembaca itu dibuat penasaran bagaimana sih inti cerita tersebut. Nah, bagian ini sebenarnya opsional teman-teman, bisa ditambahkan ataupun tidak. Namun akan lebih baik jika bagian ini ditambahkan agar pembaca lebih tertarik membaca cerita itu. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini merupakan bagian pertama yang berisi pengenalan untuk mengenalkan suasana cerita penokohan, waktu, dan tempat kepada pembaca. Biasanya, bagian ini didahului oleh keterangan waktu lampau, seperti pada zaman dahulu atau dahulu kala hiduplah bla bla bla, seperti itu. Untuk struktur selanjutnya, yaitu struktur yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian dengan urutan kejadian yang menghubungkan antara sebab dan akibat dalam cerita. Sehingga pada bagian ini, pembaca mulai melihat persoalan yang timbul antar tokoh. Konflik ini timbul terus-menerus hingga mencapai klimaks. Cerita tentang kesaktian, keajaiban, ataupun keunikan tokoh sangat jelas terlihat. Kemudian yang keempat adalah struktur evaluasi. Pada bagian ini berisi pemecahan masalah dari konflik yang timbul sebelumnya. Pada bagian ini pula biasanya memberikan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi pembaca. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Dalam bagian ini menyajikan berbagai solusi dari persoalan sebelumnya. Pemikiran penulis sudah terlihat di bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ada struktur koda. Koda ini merupakan kesimpulan yang berisi pesan moral dan amanat yang diberikan penulis kepada pembaca. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai cerita hikayat. Untuk mengingat-ingat apa saja nilai-nilai dalam hikayat, Ibu menyebutnya real bumopen. Real bumopen sendiri yang pertama yaitu nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan. Untuk yang pertama yaitu nilai religi. Nilai religi sendiri merupakan nilai yang berhubungan dengan ajaran agama atau keyakinan religius. Kemudian yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Nilai sosial ini biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan hidup bersama di masyarakat. Nilai hikayat yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Kemudian, nilai yang ada dalam hikayat yang keempat yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata kesusilaan. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan sendiri merupakan nilai yang berisi pelajaran dalam hikayat yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Dari video Lutung Kasarung tadi misalnya, nah kita bisa menemukan nilai-nilai seperti nilai moral yang diwujudkan dari perilaku Lutung dan Purbasari yang mau mengakui kesalahannya, kemudian sabar menghadapi cobaan, serta perilaku tulus untuk menerima apapun keadaan dari pasangannya. Nah, selanjutnya untuk materi terakhir,
kita akan belajar mengenai karakteristik dari cerita hikayat. Cerita hikayat ini yang pertama bersifat istana sentris. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa cerita hikayat berlatar dari kehidupan kerajaan ataupun bangsawan. Suasananya terlihat begitu sangat istana sentris. Kemudian yang kedua yaitu bersifat anonim. Teks hikayat itu bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya itu siapa. Jadi, kita sebagai pembaca tidak mengetahui siapa pengarang dari cerita hikayat yang telah kita baca itu. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, kalau teks hikayat itu memiliki sifat mustahil. Mustahil maksudnya gimana ya? Nah, jadi seperti dari pengertian hikayat itu sendiri, bahwa hikayat itu mengandung kemustahilan yang tidak bisa disesuaikan dengan nalar dan logika. Seperti contohnya dalam cerita Lutung Kasarung tadi, dijelaskan bahwa Lutung ini melakukan kesalahan, kemudian ia dikutuk atau kena sihir yang merubah dirinya menjadi seekor monyet. Yang mana hal ini tidak bisa kita pikirkan secara nalar, bukan? Nah, kemudian yang keempat, penggunaan kata atau frasa yang berkaitan dengan petunjuk waktu lampau. Petunjuk waktu lampau ini seperti contohnya yaitu frasa pada zaman dahulu atau dahulu kala, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan frasa adverbial. Adverbial sendiri merupakan kata keterangan. Jadi maksudnya dalam hikayat itu menggunakan kata keterangan yang menjelaskan tokoh. Contohnya itu seperti pangeran yang baik hati itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi merupakan beberapa materi mengenai teks hikayat. Kita telah belajar tentang pengertian, struktur, nilai-nilai, dan karakteristik hikayat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa membuat sebuah teks hikayat yang ditulis melalui media Blogger. Kemudian kita bahas hasil karangan kalian minggu depan. Untuk pengumpulannya sendiri, Ibu diberikan link ya, nanti kirim lewat WhatsApp bisa, dan jangan lupa sesuaikan cerita tersebut dengan struktur dan karakteristik kebahasaan hikayat yang benar. Anak-anak, sepertinya pertemuan kita hari ini sudah cukup ya. Apabila ada salah-salah kata dari Ibu saat mengajar, Ibu memohon maaf dan Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.